Ya, dan tentunya juga kesulitannya agak naik satu tingkat ya dari provinsi. Mungkin kalau dari provinsi kita udah wah susah banget nih. Nah di nasional tuh lebih susah lagi. Program pertama yang kita lakukan tuh ada namanya literasi berencana. Ini yang kita adalah kolaborasi antara Ikatan Duta Bahasa dengan duta sebelah kita, itu duta genre NTB. Wow, keren banget. Jadi berarti kerjasama ya. Kolaborasi kegiatan dengan memperkenalkan literasi kepada anak-anak yang ada di Dusun Melase waktu itu. Karena kalau misalnya penempatan untuk dia dipisah itu adalah dia tidak menjadi kesatuan. Misalnya contoh di meja. Nah itu di meja itu kan sebuah benda yang dia bisa berdiri sendiri, jadi dia harus dipisah seperti itu. Iya, sederhananya kalau kita kayak kata daerah dan lain sebagainya harus dipisah. Jadi kalau bukan suatu kata tempat atau kata daerah itu harus digabung. Selamat datang di Siniar Bidas, bincang duta bahasa, tetap keren berbahasa Indonesia. Senang banget nih, saya Ira Liana akan menemani sahabat bahasa tentunya di Siniar Perdana, yaitu program Siniar Bidas dari programnya Duta Bahasa bekerja sama dengan Siniar Sasambo dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Karena ini adalah episode pertama, episode perdana, tentunya kita akan berbincang langsung dengan pemenang 1 Duta Bahasa NTB 2022. Langsung aja yuk kita sapa. Halo Kristi dan juga Yusri. Halo Kak Ira. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Baik ya, sehat. Aduh, sekarang lagi sibuk ngapain nih? Gimana? Kalau Yusri sendiri sih sibuknya masih ya di perkuliahan ya Kak Ira ya. Kuliah sama ya. Berbagai macam kegiatan organisasi. Waduh, katanya ketua BEM ya ini Yusri. Iya Kak. Luar biasa sekali, sangat berprestasi. Nah kalau Titi lagi sibuk ngapain? Kalau Kristi kayaknya kan karena lebih senior nih daripada Yusri. Jadi udah lulus, jadi sekarang emang lagi fokus bekerja, kesibukannya. Sekarang jadi salah satu penyiar di salah satu stasiun televisi milik pemerintah. Luar biasa sekali, penyiar. Kalau nggak salah perawat juga bukan sih Titi? Iya, perawat, jadi sangat ya, double ya. Iya, mengabdi sekali ya ke pemerintah ini Kristi, luar biasa sekali. Nah ini kan kemarin ya kita ingin ngobrol-ngobrol sedikit, santai aja sih sebenarnya, jangan tegang. Aduh. Oh siap Kak, siap. Kan kemarin ini Titi sama Yusri sudah mewakilkan NTB ya ke kancah nasional di ajang Duta Bahasa yang pemilihan tingkat nasionalnya. Boleh dong sharing kemarin tuh kayak gimana di sana? Iya, jadi kemarin kalau kita kilas balik di bulan Oktober, kebetulan kita berada di Jakarta tuh sekitar 1 minggu. Tapi persiapannya sudah berbulan-bulan ya menuju ke Jakarta itu. Dan gimana rasanya di sana itu tentunya pasti senang karena bisa bertemu dengan teman-teman di seluruh provinsi di Indonesia, sesama duta bahasa perwakilan provinsinya masing-masing. Kita bertemu di sana, yang awalnya mungkin kita bertemu secara daring dari grup WhatsApp saja. Waktu di Jakarta kita ketemu secara langsung, terus banyak sekali tentunya pembelajaran yang kita dapat, pengalaman dari rasanya tuh lebih tidak berkompetisi ya, tapi malah kita rasanya kayak seperti ketemu sama teman-teman baru, jadi kayak seru. cuman main kayak gitu ya. Iya. Tapi untuk kalian berdua sendiri ada nggak sih kayak misalkan keterkejutan budaya baru sampai ternyata mereka berasal dari macam provinsi kayak gitu, ada nggak sih? Wah pastinya ada Kak Ira. Pastinya kalau kita waktu udah nyampe sana ketemu dengan berbagai macam rupa yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan juga istilahnya sifat dan sikap yang berbeda, itu adalah suatu hal yang mengejutkan Kak. Iya betul, dan Kak Ira kan kalau kita di sana kita sangat memperkenalkan atribut daerah kita masing-masing nih, jadi saling unjuk diri nih. Kalau misalnya kalau dari NTB yang kita bawa pakaiannya misalnya pakai
kepalanya hiasannya seperti ini, bajunya seperti ini. Jadi kita tuh saling pamer istilahnya kepada teman-teman di sana kalau oh ini loh kita bangga banget memakai budaya kita. Jadi kita juga sambil belajar, oh ternyata kalau dari provinsi ini loh baju daerahnya. Terus kalau ternyata budaya di sana, jadi kita saling diskusi, oh ternyata seperti saling tukar ide juga sama mereka. Luar biasa sekali ya. Tapi dari sekian banyak itu kan macam sekali latar belakang, entah mungkin dari bajunya, sifatnya. Yang paling unik mungkin teman-teman yang ditemukan dari rivalnya di sana gimana? Wah, gimana kalau nih Kak Kristi nih? Kita nggak sebut rival sih, kita sebutnya sobi ya. Apa gitu. Apa ya, kayak semua pada memiliki ciri khasnya masing-masing ya, unik sendiri. Tapi ya mungkin yang kayaknya waktu itu jadi jadi membuat kita tercengang pada saat pemilihan Dubasnas itu pakaian daerahnya NTT waktu dibawa di minat bakat. Jadi tuh mereka benar-benar totalitas banget. Waktu itu mereka pakai kayak bener-bener cabut, kayaknya tuh daun apa sih, daun lontar ya. Waduh. Gitu, kepak-kepak gitu di sana. Jadi burung gitu. Iya. Terus mereka tuh lari-lari gitu. Jadi itu bener-bener wah ini buat semua peserta hampir tercengang sih waktu itu. Jadi mungkin orang nyangka Kak Ira ya, mungkin kalau di Duta Bahasa itu kita hanya berlomba berkompetisi untuk arah-arah sastra dan juga literasi, tapi ternyata enggak di sana ya. Ternyata kita lebih mengangkat budaya masing-masing dari masing-masing provinsi. Kayak tadi bilang Kak Kristi dari NTT dengan ciri khasnya daun lontar dan lain sebagainya, dari provinsi lain juga begitu. Oke, nah dari tadi kita udah mau ngomongin keseruan aja terus, tapi kita belum ngebahas nih sebenarnya pemilihan Duta Bahasa tingkat nasional itu apa sih sejatinya? Kayak gimana tujuannya mungkin menurut teman-teman sendiri? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang bagaimana sih pemilihan di Duta Bahasa Nasional itu sebenarnya kurang lebih 11-12 hampir sama kayak pemilihan di provinsi Kak ya. Iya, betul. Cuman mungkin istilahnya lebih banyak kompetisinya bertambah di sana. Ya, dan tentunya juga kesulitannya agak naik satu tingkat ya dari provinsi. Mungkin kalau dari provinsi kita udah wah susah banget nih. Nah, di nasional tuh lebih susah banget gitu. Jadi kalau di sana itu sebenarnya tujuan dari pemilihan Duta Bahasa Nasional itu kan adalah melahirkan siapa nih Duta Bahasa Nasional berikutnya yang akan mensosialisasikan atau mengkampanyekan tentang program-program dari Badan Bahasa. Betul. Seperti itu. Jadi kan ini tugas pokok dari kita sebagai anak muda, peran Duta Bahasa itu apa untuk membantu kontribusi untuk pemerintah seperti itu. Jadi tapi sejatinya bukan hanya pemenang saja, karena semua perwakilan Duta Bahasa yang menuju ke nasional tuh itu kan tetap nanti begitu balik ke provinsi yang lagi mereka harus tetap mengabdi dengan tetap menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa. Luar biasa sekali, betul sekali, setuju banget nih sama Titi dan juga Yusri. Nah tentunya karena ini adalah ajang nasional yang tadi katanya sudah persiapan berbulan-bulan. Kalau tidak salah kemarin membawa aplikasi, betul yang Sipeka. Nah itu boleh dong diceritain bagaimana kesan dan pesan saat mempresentasikan hasil karyanya ini? Iya, jadi kalau bahas Sipeka tuh, perjalanan itu tidak perjuangan singkat sekali. Panjang banget ya. Menghadirkan satu aplikasi itu tidak sebentar dan tidak mudah. Jadi kita sempat berargumentasi juga sama Yusri, sering tidak sepaham gitu pemikirannya. Itu kejadian gitu ya. Terus waktu di nasional kemarin sempat presentasi dari NTB ini sendiri yang sangat sampai kayak standing applause gitu sama dewan juri. Luar biasa. Iya, karena waktu itu kan sempat tak rekam juga. Jadi memang kita tuh waktu presentasi Krida bahasa Sipeka ini itu membuat peserta itu jadi tercengang, wah ini menarik banget nih kayak gitu. Soalnya dari provinsi yang ada di sana yang perwakilan Duta Bahasa setiap provinsi itu, ini yang dibawa sama NTB ini adalah yang pertama bawa kesehatan. Yang lain-lainnya tuh mereka biasanya banyak membawa terkait sosialisasi biasa seperti itu. Nah, Sipeka ini tuh dia berbeda karena dia itu walaupun dia tetap bawa tentang Badan Bahasa Prioritas yang revitalisasi bahasa daerah, namun dia juga mengusung kesehatan di dalamnya, dan itu satu-satunya yang dibawa kemarin dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Luar biasa, sangat unik berarti ya, ada kesan tersendiri untuk para dewan juri sampai tepuk tangan ya. Luar biasa sekali, keren. Tapi ini nih, tadi kan udah ada presentasi juga. Selain presentasi, apalagi sih penilaian-penilaiannya kalau di nasional? Wah, banyak sekali ya Kak Kristi. Ya kan karena kita kemarin juga dibagi jadi online dan juga offline ataupun luar jaringan dan juga dalam jaringan. Kemarin itu untuk dalam jaringan kita ada penilaian wicara publik.
Kak Ira. Oke. Bicara publik, lalu ada yang kita kirimkan seperti video kebahasaan, konten kebahasaan, lalu ada artikel juga Kak Ira. Dan sisanya untuk yang dalam jaringan ataupun di luar jaringan Kak Kristia, itu hari pertama kita langsung psikotes ya. Iya. Langsung psikotes. Setelah itu di hari kedua kita penilaian kerida, selanjutnya penilaian bahasa asing, dan di hari ketiga itu minat bakat terakhir. Aduh, Banyak, padat ya, banyak luar banget. biasa padat sekali. Tapi tetap ada ini kan diberikan kayak mungkin sedikit pembekalan lagi. Apakah ada? Ada Wow. pembekalan, bahkan kita dibuatkan pembekalan khusus dari kantor bahasa NTB sendiri. Jadi waktu itu persiapannya hampir berapa minggu itu, jadi ada pematerinya langsung dari kantor bahasa yang memberikan kita materi-materi seputaran tentang apa itu literasi, tentang sebenarnya Kebahasan dan revitalisasi sebagainya. bahasa daerah dan sebagainya. Jadi kira-kira apa ini yang bakal keluar besok buat jadi bekal kita selama berangkat di nasional. Luar biasa, berarti memang ajang pemilihan duta bahasa NTB maupun nasional ini sangat berbobot ya. Bukan cuman kayak ajang-ajang pamer saya cantik Wow. atau saya Bukan. pintar Sama berbicara sekali. publik ya. Tapi memang benar-benar otak kita, kontribusi, program Iya. kerjanya harus ditonjolkan. Benar. Nah, dari sekian banyak itu kan program babak penyisihannya kita bilang. Mungkin memang presentasi krida mungkin susah ya. Selain itu yang paling susah deh apa? Waduh, Yang mungkin- paling berdeg-degan. Kayak mungkin bicara Kristi dulu ya. publik ya. Kalau Kristi kayak bicara publik, soalnya waktu itu kan awalnya bicara publik itu secara langsung nih waktu di Jakarta, tapi tiba-tiba dirubah nih berapa hari, 1-2 hari sebelum itu tiba-tiba dialihkan menjadi daring, bersifatnya daring. Sehingga kayak wah, ini kita kan jadinya nggak totalitas depan dewan juri gitu buat Betul. menjawab, karena kan ini ya kita nggak tahu nanti ada kendala jaringan apa sebagainya. Dan iya memang gitu, waktu di hari H itu kan waktu itu H-2 sebelum kita berangkat ke Jakarta, jadi aduh fokus belum persiapin apa, tapi ini bicara publik sekarang gitu kan, jadi banyak banget terpecah gitu. Tapi alhamdulillah sih bisa menjawab pertanyaan. Waktu itu dapatnya yang menanya kita tuh Bu Kiti kalau Bu nggak Kiti salah. ya. Oh, baik. Jadi Kalau dewan juri di sana. Setelah itu ya cuman kita memang ngerasa kayak kurang totalitas, bukan karena kurang performance kita, tapi lebih ke kayak nggak bisa bertatap secara langsung gitu sama dewan jurinya. berarti kurang maksimal, jadi kurang Kurang greget gitu nggak sih jadinya? Oke. Nah, kalau Yusri sendiri susahnya di bagian mana? Nah mungkin karena kita pasangan mungkin ya, jadinya Yusri juga ngerasa untuk bicara publik itu ada tantangan tersendiri yang memang berbeda. Pertama karena memang kita gupuh-gupuh istilahnya kalau bahasa Lombok gitu ya. Iya. Kita gupuh-gupuh di mana banyak persiapan yang memang harus kita siapkan sebelum kita berangkat, dan juga itu faktor dari dalam jaringan Kak ya. Jadi kita betul. mikir ini bakal rusak gak jaringannya ya? Apakah suara kita terdengar atau bagaimana? Jadi ada rasa berbeda tersendiri gitu Kak untuk tantangannya. Iya, tapi biasanya yang paling ditakutin itu kalau misalkan ada galat terus kayak beku kita Beku, kan. ya. Padahal mau gini-gini Benar nggak banget. bisa. Oke. Karena itu keren juga banget. adalah kompetisi kita yang pertama itu ya, untuk tes pertama kita. Iya, tes pertama, jadi Tes pertama. agak menegangkan. Nah, tapi untungnya itu terhindar gara-gara jaringan di kantor bahasa itu lancar. Lancar ya, luar Iya. biasa, memang fasilitas di sini tuh bagus-bagus, Betul. Kristi Mumpuni dan banget. Yusri. Iya. Nah ini kan berarti tadi ada bicara publik ya. Masih inget nggak sih gimana cara teman-teman memperkenalkan diri? Wah. Ingin nih saya melihatnya. Lupa ya. Lupa, ya ampun. Oh, salamnya juga lupa nih yang pakai bahasa Sumbang. Pakai Ya, gerakan soalnya kita udah lama nggak ketemu nih, Oke, jadinya kalau baik. dulu intens. Ya udah, berarti nanti khusus yang lebih spesial kita akan Iya. tanya untuk salamnya. Atau mungkin ada yang di Instagram. Siapa tahu teman-teman Duta Bahasa mau lihat teman sahabat bahasa gitu di Instagram Duta Bahasa, ada nggak? Ada Ada. di Instagram Duta Bahasa NTB tuh ada loh salam kita juga di sana, yang kita jargon kita yang kita bawa ke nasional seperti Luar itu. biasa. Oke, nanti kita cek ya. Siapa Boleh. tahu sahabat bahasa mau lihat, bisa cek di Instagramnya Duta Bahasa di @dutabahasa_ntb. Luar biasa sekali nih. Nah, ngomong-ngomong, kalau tadi kan tentang perjalanan di nasional, tentunya teman-teman juga sudah berkontribusi di Nusa Tenggara Barat. Nah, sepanjang teman-teman dari terpilih sampai mau akhir penutup tahun, Duta Bahasa NTB itu sudah punya program kerja apa aja sih yang sudah dijalankan? Ya, jadi untuk yang sebenarnya program Duta Bahasa NTB ini kan masuk juga di programnya Ikatan Duta Bahasa NTB nih. Jadi kan jadi kesatuan. Cuman kalau kita kan ibaratnya anak baru nih, anak baru lahir 2022 di Ikatan Dubas NTB gitu.
Jadi kalau misalnya yang kita dari murni mungkin secara dari Duta Bahasa NTB itu program pertama yang kita lakukan tuh ada namanya literasi berencana. Ini yang kita adalah kolaborasi antara Ikatan Duta Bahasa dengan duta sebelah kita itu Duta Genre NTB. Wow, keren banget. Jadi berarti ada kerjasama ya. kolaborasi kegiatan dengan memperkenalkan literasi kepada anak-anak yang ada di Dusun Melase waktu itu. Jadi itu merupakan program awal kita ya, kita bilang gitu. Nah selanjutnya itu kita memang fokus waktu itu karena kami berdua menuju nasional nggak lama lagi, jadi kita memang fokus untuk melakukan persiapan SIPK ini karena ada memang tidak langsung jadi aplikasi itu, jadi ada percobaan dulu di bulan Juni, terus tiba-tiba kayak ini gagal gitu, jadi kita masih dievaluasi gitu, terus ada perubahan konsep dan segala macam, jadi kami berfokus kepada persiapan untuk nasional pada saat Berarti memang fokus untuk nasional, cuman hanya sempat berkontribusi untuk program yang tadi kolaborasi itu tadi ya. Benar. Tapi saya yakin pasti ada beberapa program lain yang dijalankan dari teman-teman Duta Bahasa NTB mungkin ya. Nah tapi kalau program-program yang bersifat daring itu sepertinya apa aja nih dari Duta Bahasa NTB sendiri? Oke, dari Duta Bahasa NTB sendiri kalau program secara daring kita ada kuis nih, biasanya rutin tiap minggu kan. Wow, oke. Dari Kadubas NTB nih, jadi tiap minggunya, setiap hari Sabtu ya, khususnya nih di Instagram Duta Bahasa NTB itu ada kuis tentang kaidah kebahasaan. Jadi mana nih kata baku sama tidak bakunya seperti apa. Ini teman-teman pasti yang udah follow Instagram Duta Bahasa NTB pasti sudah tahu kuis ini gitu. Iya, jadi apa nih nama kuisnya, dikasih tahu dong. Hataku. Oke, Hataku. Kepanjangannya? Hari Kata Baku. Luar biasa. Jadi Hari Kata Baku ya. Oh, berarti itu kita bisa ikutan kuis kayak gitu, tinggal pilih antara A, B, C kayak gitu ya. Iya, kurang lebih seperti itu Kak Ira. Wah, keren banget. Langsung ini tahu, oh yang ini ternyata yang salah warna merah gitu, atau yang benar hijau gitu. Jadi kita bisa menilai. Jadi belajar, karena kita aja walaupun pemenang satu Duta Bahasa NTB masih sering ada salah juga ketemunya gitu. Jadi sambil belajar. Oke, nah ngomong-ngomong soal lagi. Tapi ngomong-ngomong soal kuis nih. Kebetulan saya juga punya kuis nih buat teman-teman di sini. Kita diuji langsung ya. Jangan deg-degan. Nah, Sobat Bahasa kita lihat nih seberapa jago sih teman-teman pemenang satu Duta Bahasa NTB. Langsung boleh lihat contekan? Nggak boleh dong, nggak boleh. Ini Kita ada harus waktunya nggak atau langsung sat. Oh, ini jadi nama kuisnya adalah Jalat. Menjawab cepat. Wah. Oke, kita akan coba ya. Oke. Jadi ini cuma jawabannya gimana nih, kita mana-mana yang jawab? Dulu-duluan aja. Ada diskusi dulu kayaknya ya. Enggak ada, langsung cepet-cepetan aja. Jadi kalau misalkan Titi ngerasa bisa jawab, langsung jawab kayak gitu ya. Jadi kita coba dulu. Ini cuma ada 6 soal kok, pendek. Cuma 6 soal. Jadi ada padanan katanya, ada kaidah kebahasaannya, ada peribahasa. Masih ingat nggak tuh peribahasa? Mana gawai. Oke, Sobat Bahasa, kita akan coba nih kuis pertama, soal pertama dulu ya. Nah, dari kata dikejar, penulisannya dirangkai atau dipisah? Dikejar. Yes, betul. Oke, Titi apa? Digabung. Oke. Dirangkai. Betul, dirangkai atau digabung. Jadi dikejar itu harus digabung. Kenapa? Karena kalau misalnya penempatan untuk dia dipisah itu adalah dia tidak menjadi kesatuan. Misalnya contoh di meja. Nah, itu di meja itu kan sebuah benda yang dia bisa berdiri sendiri, jadi dia harus dipisah seperti itu. Iya, sederhananya kalau kita kayak kata daerah dan lain sebagainya harus dipisah. Jadi kalau bukan suatu kata tempat atau kata daerah itu harus digabung. Nah, gitu ya Sobat Bahasa. Kalau misalkan menentukan lokasi berarti D-nya harus dipisah, tapi kalau misalkan untuk kegiatan atau kata kerja itu harus disambung. Atau digabung. Pertanyaan kedua nih. Waduh, kok tegang ya? Kata bahasa serapan ya. Wah, serapan. Nah, nih saya mau tanya dulu nih, kosakata serapan bahasa Indonesia itu biasanya diambil dari negara mana aja? Arab, Belanda. Oke, ada lagi nggak yang lain? Portugis ya. Iya, betul. Kalau Inggris gimana, ada nggak? Kayak kita asingnya dari Portugis, Belanda ya, karena dijajah Belanda ya. Sangat mendarah daging nih penjajahannya. Robusta Rodi masih ingat. Harusnya Jepang ada dong. Ya, harusnya ada ya. Oke. Nah, kita lihat nih pertanyaan kedua. Mana kosakata yang diserap dari bahasa Belanda? Apakah kosakata handuk atau bendera? Handuk atau bendera? Handuk. Handuk bukan? Handuk.
Handuk, sih. handuk, Ayo coba saya hitung dulu nih, yang yakin dong jawabnya. 1, 2, 3. handuk. Handuk sih. Ye, benar. Kalau kira-kira kalau yang bendera itu dari Portugis. bahasa mana? Yes, betul sekali. Wow, keren ya, Duta Bahasa kita udah tahu nih. Jadi kalau yang Emang bendera nggak salah itu sih kantor bahasa punya kita. sangat percaya diri. Nggak apa-apa, harus percaya diri menjadi pemenang satu. Oke, pertanyaan yang ketiga. Nah, sekarang saya kasih waktu deh sebentar aja, tapi 5 detik untuk Boleh deh. berpikir. Apa nih soal apa? Karena ini harus merangkai 3 kata menjadi satu kalimat. 3 kata dalam 1 kalimat. Ya, betul. Oke, kita coba ya. Coba dirangkai menjadi satu kalimat kosakata dari tepi, sepi, mimpi. Sudah jelas? Jadi Tepi, satu kalimat 3 ini. betul. Tepi, sepi, mimpi. Kita mulai nih. Bentar. Sudah jelas atau Waktu belum? dong, kasih waktu Iya, dong. ini Oh, iya. cuma 5 detik. Saya hitung ya. Tepi, sepi, mimpi. Yes. Ini udah mau mulai nih hitungannya. 1, 2, 3, 4, 5. Tetot. Oke. Yusri duluan deh. Mungkin lebih ke arah kata-kata mutiara Kak Ira ya. Oh, boleh. Sangat puitis. Di tepi jurang kesepian, Waduh. aku masih mempunyai asa untuk meraih mimpi. Waduh, luar biasa. Gue belum. Ini sangat-sangat. Wah, ini kalau jadi pacarnya Yusri agak selalu dipuitisin kayaknya ya kita. Oke. Kristi, coba yang lebih bagus Kristi. Ketika aku berjalan di tepi hutan, aku merasa sepi, mengingat mimpi yang belum tercapai. Baru banget loh itu mikirnya. Ini kalian kayaknya bocah-bocah galau ya atau kayak gitu. Ini sih ya, astaga. Anak-anak Enggak sih, senja, Kak. anak-anak Anak senja. senja. Iya, oke, indie banget. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya. Nah, yang lagi rame biasanya cowok tahu nih. Waduh. Edisi Piala Dunia. Waduh, Kita cari lagi Kayak nyerah deh aku. padanan kata dari kosakata yang ada di seputar Piala Dunia lah ya, atau Piala sepak bola. Dunia. Apa padanan kata dari kick off? kick off. Itu Syukur yang Yusri lewat sudah tahu lewat itu. ini enggak sih? Yang mana? Yo, kick off tuh yang mana Kick coba? Yang kalau misalnya dia gol itu tapi tetap nggak gol hitungannya enggak sih? Itu offside namanya. Ketahuan pasti Titi nggak tahu jawaban ini. Jadi ini pertanyaan khusus untuk Yusri berarti ya? Iya, betul. Oh. Ayo Yusri. Jadi mungkin buat sahabat bahasa yang belum tahu, kick off itu lebih kalau kita memulai pertandingan ataupun sudah kebobolan di gawang lawan, itu kan pasti kita ada nih istilahnya tendangan pada saat awal itu. Iya, Jadi betul. kick off itu pandangan bahasa Indonesia tendangan awal. Luar biasa. Nah, ini nih ketahuan cowok jago bola, pinter bahasa Indonesia. Yusri, gebet. Tendangan awal. Soalnya tiap malam nggak begadang, langsung tidur. Iya, kalau Titi kita beda ya Tia. Kita Kalau mungkin tanya tentang kecantikan, oh iya, gas ya. Oke, lanjut. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Yang kelima. Nah, ini ada nih unik nih, kemarin November kan Hari Pahlawan ya. Ternyata di KBBI itu ada satu kosakata yang bilang pahlawan bakiak. Wah, pahlawan Artinya bakiak. apa tuh? Pernah kita dapat pelajaran ini Kak Tris. Pahlawan Oh, ini bakiak. ini kalau salah minus nggak sih nilainya? Maaf ya kantor bahasa. Kalau Aduh, ini salah. adalah Ini kalian akan kayak mempermalukan atau tidak nih kantor berat bahasa? banget rasanya nih. Apa pahlawan bakiak? Pahlawan Bakya itu kalau nggak salah dia tuh artinya tuh suami yang patuh, takut sama istrinya. Waduh, kalau Yusri gimana? Hampir sama, suami-suami takut istri. Kayak film ya jadinya. Kayak patuh lah gitu tuh, kayak takut sama Satu pertanyaan buat istrinya. Yusri. Yusri tipe yang kayak gitu nggak sih? Oh enggak dong. Pacar-pacar takut ceweknya. Ya dia tipikal yang kayak gitu, dia bucin lah. Aduh, jangan membongkar di sini. Aduh, ketahuan. Nanti nggak bisa ya yang mau Iya, nanti gebet fans-fansnya Yusri. tuh nggak bisa ini, nggak Masih- bisa masih- mengikuti di Instagram. tersedia kok, Yusri. Ayo promosi Instagram Yusri. Nanti Oke, di belakang itu ya. pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan terakhir, ini peribahasa yang sedang digandrungi anak-anak muda dari lagunya Tulus. Waduh, Tahu nih pasti. Coba Tahu lagunya yang mana? Ayo, lagu yang mana? Ya, bingung. Yang aku kira itu kan hati-hati di jalan. Oh iya. hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan, ada motor. Ya, adeng-adeng lengan. Aduh. weh. Adeng-adeng Sasak lengan. pride. Sasak tulen. Oke. Kayaknya tahu nih apa yang ditanyain. Nah, oke, pertanyaannya adalah peribahasa garam di laut, asam di gunung bertemu dalam belanga juga. Artinya
Yusri sih. Anak senja banget sih itu. Itu Oke. bisa ngertiin pasti. Garam itu asin. Garam, coba ulang Kak Ira. Oke, garam di laut, Garam di laut, asam di gunung, Asam di gunung. bertemu di dalam belanga juga. bertemu di dalam belanga. Jodoh sejauh apapun itu pasti akan bertemu juga. Luar Mau itu biasa. garam di gunung apa segala pasti akan bertemu di suatu tempat. Aduh, Yusri si anak senja luar biasa suhu. Ini lagunya inget nggak Yusri kayak gimana? Waduh, Coba nyanyi dulu, bisa nggak nih? Aduh, kalau kita nyanyi masalahnya kabur nih yang nonton. kita hafal cuma rapnya aja ya. Iya, cuma kukira ya udah. Ya, hati-hati di jalan lah ya. Di jalan lah. Wah, itulah pokoknya. Nah, itu tadi Wah. keren banget kuisnya, Jadi udah terbukti. selesai. Ih, Terbukti Ya, kita kuisnya. lanjut lagi. Oh, mau lagi. 6 pertanyaan lagi mungkin ya. Nanti saya tanya yang lain kan langsung kena pucet kita di awal ya. Nah, itu tuh tadi keren banget ya sahabat bahasa yang pemenang 1 duta bahasa terbukti memang layak menjadi pemenang 1 duta bahasa NTB. Yeay. Nah, itu tadi kuis. Saya masih punya pertanyaan satu lagi tentang, karena kita sudah di penghujung tahun 2022 dan sebentar lagi mau memasuki 2023. Wow. Gila nggak sih, bentar lagi resolusi awal tahun yang biasanya jadi wacana nih. Apa nih? Ya sebenarnya kalau dari Kristi sendiri mungkin ya nggak mau, ya namanya kan kalau pergantian tahun baru itu kita berharap diri kita semakin lahir dengan lebih baru lagi ya. Bentar, saya mau nebak, kayaknya Kristi mau kurus deh. Itu salah satu resolusi 2023. Iya, karena saya sering melihat cerita Instagram kamu yang selalu lari siang hari. Iya, itu salah satu ikhtiar Kak, Oh, supaya betul. bisa menjadi badan idaman besok ya. Baik. Didoakan ya buat teman-teman yang nonton kan, amin, lebih dari 40 orang akan dijabah. Aduh, amin. Iya, jadi itu sih cuma kayak nggak pingin terlalu gimana ya, soalnya kan kita mungkin tiap tahun selalu pingin jadi orang yang lebih baik ya. Itu Betul. aja sih. Tapi sebenarnya lebih ke tidak usah terlalu memforsir diri juga. Jadi kayak kalau mungkin tahun-tahun kemarin banyak ingin pencapaian, ingin diraih di tahun-tahun berikutnya gitu. Ada ambisi-ambisi yang pingin oh saya harus seperti ini, besok harus ikut ini, harus berkompetisi ini dan sebagainya. Kalau sekarang tuh lebih karena mungkin juga sekarang sudah bukan pendidikan lagi menjadi prioritas, tapi kan karena sudah masuk karir nih. Betul. Jadi kayak mungkin sekarang lebih ke ya udah jalanin aja apa yang ada di depan mata sekarang. Terus sekarang mungkin persiapin ya memang 1-2 memang jadi prioritasnya aja di tahun depan seperti itu. Jadi kayak nggak terlalu banyak bertele-tele inginnya A sampai Z. Terus kalau sekarang sih memang sudah terkonsep, jadi memang mungkin semakin dewasa akan semakin bisa memilih dan apa ya namanya memilih Memfilter lah, gitu, mungkin memfilter ya. apa yang memang kalau yang di usia sekarang udahlah nggak usah terlalu banyak ikut kegiatan yang udah pernah dilakuin Iya, sebelumnya seperti itu. Sama satu lagi mungkin kalau di tahun depan tentunya kalau dari kita sebagai duta bahasa NTB kan ini masih 1 tahun sampai tahun depan menjabat, tentunya nanti di tahun depan kita akan masih menjalankan berbagai macam kegiatan yang sudah kita rencanakan di tahun ini. Itu akan kita nanti lanjutkan di tahun 2023. Pastikan nanti ada program-program baru yang mungkin belum terlaksana di tahun ini akan dilaksanakan di tahun 2023. Jadi jangan lupa buat teman-teman untuk tetap pantau di Instagram Duta Bahasa NTB untuk mengikuti bagaimana kegiatan-kegiatan kita nantinya. Keren banget, berarti memang harus fokus dengan apa yang sudah direncanakan, diselesaikan ya semuanya. Intinya lakukan yang terbaik. Luar Benar biasa, banget. ikhtiar ala Titi. Yang kurus itu harus. Iya, harus kurus, itu yang nomor 1. 2023. Wanita memang. Oh ini ya, cita-cita kurus hobi makan. Kayaknya saya juga sih Titi. Oke, sekarang resolusinya versi Yusri. Mungkin kalau untuk resolusi versi duta bahasanya mungkin sudah disampaikan oleh Kak Titi ya, karena kita juga pasangan, jadinya pasti menjalankan sesuatu hal itu di duta bahasa bersama-sama, terutama dengan angkatan 22 dan juga IKA Dubas. Tapi kalau ditanya tentang resolusi pribadi ke depannya, ya balik lagi Yusri mungkin masih di bangku perkuliahan. Semoga di tahun 2023 semakin dilancarkan, ya cepat-cepat wisuda lah pokoknya intinya. Amin. Karena Yusri selalu pegang prinsip hidup itu cuma 1 kali. Masa muda itu cuma 1 kali. Jadi lebih baik Yusri lari, bener-bener lari dari sekarang ketimbang nanti
ketika Yusri sudah ketinggalan, sudah tua dan sebagainya, Yusri harus berlari. Jadi lebih baik usahakan yang terbaik mulai dari sekarang. Luar biasa, memang puitis ya dari tadi. Jadi bersusah-susah payah terlebih dahulu dan bersenang-senang kemudian. Benar, lebih baik itu. semasih Yusri masih punya tenaga yang kuat, masih muda dan lain sebagainya, lebih baik berusaha semaksimal mungkin mulai dari sekarang. Iya, Kayak luar biasa. pasangan sama Yusri hampir setengah tahun ini jadi banyak koleksi kata mutiara, jadinya keikutan jadi anak indie. Beda kan, berarti kan sangat-sangat ini romantis. Jadi kan ada tuh stok untuk membucin dengan pasangan. Ira ya. Jangan. Ini ada sih dapat 1-2 kata ya dari Yusri tadi. Terakhir deh, pesan dan kesan untuk teman-teman sahabat bahasa di luar sana. Kalau Kenapa dari- sedih Titi? Enggak, sedih sih enggak sedih, ini kayak mendung ya Oke, suasananya gitu. baik. Oke, silakan Yusri. Kalau dari Yusri mungkin kesan ya ataupun pesan untuk sahabat bahasa di luar sana, pasti Yusri selalu mengutarakan hal yang sama di setiap siniar, di setiap momen-momen di mana Yusri harus berbicara. Tetaplah jadi yang terbaik. Tetaplah menjadi versi terbaikmu. Kamu unik, kamu luar biasa, percaya pada dirimu sendiri. Emang dia nih dasunya kalau ngomong. Nih dapat cinta-cinta. Lakukan yang terbaik dan jadi versi terbaik terunik dari diri kamu. Itu pesan dari Yusri. Titi. Iya, kalau tuh nih Yusri tadi menjada-wajadanya kakak. Oh iya, nggak luar ya, lupa. Iya, kalau Kristi lebih yang selalu mungkin Kristi utamain gitu kan, sebagai anak muda asli Indonesia nih, banggalah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi walaupun emang kita itu sekarang bukan berarti kita nggak boleh pakai bahasa asing gitu, bukan berarti juga bahasa daerah tuh itu kuno banget gitu. Yang namanya seperti Trigatra Bangun Bahasa kan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Bagaimana kita bisa memprioritaskan, ternyata bahasa Indonesia ini tuh yang itu sudah di urutan pertama gitu. Jadi kita memang kenapa kita tidak bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian? Kenapa juga kita tidak bangga untuk memperkenalkan bahasa daerah kita kepada orang dengan cara kita kekinian menggunakan media sosial dan sebagainya. Dan untuk bahasa asing emang harus kita pelajari untuk kita nantinya bersaing di masa depan. Jadi pintar-pintar kalian untuk menempatkan diri kapan harus menggunakan bahasa Indonesia, kapan harus memperkenalkan bahasa daerah, dan kapan juga harus waktunya untuk menggunakan bahasa asing. Benar banget Kak Kristi, Betul apalagi sekali. kita sebagai generasi muda Kak Iraya dan juga sahabat bahasa, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, Kapan lagi? Kayak ini jargon kalian. Akhirnya ingat Kayaknya ya. ingat di akhir gitu. Di akhir-akhir mengingat jargonnya, kalau bukan kita siapa Siapa lagi? lagi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Betul. Luar biasa. Nah ini asik banget ya ngobrol sama teman-teman sesuai sama jargon kita juga. Tetap keren berbahasa Indonesia. Nah contohnya kayak gini ya. Jadi bahasa Indonesia itu tidak harus yang kayak baku, harus saya ingin makan atau saya ingin melakukan apa. Jadi bisa nih sesantai ini tetap menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan kosakata berbahasa Indonesia. Benar. Nah luar biasa banget nih. Terima kasih banget Titi dan juga Yusri sudah mau kasih, bergabung ya. seru-seruan di siniar perdana kita. Bangga banget. Ada gak tumpeng sih? nggak sih nanti sini perayaan Ya, kita? kita potong tumpeng. Potong tumpeng. Luar biasa. Terima kasih ya atas waktunya. Semoga nggak kapok nanti kalau kita undang lagi Wah, ke siap sini. diundang lagi. Ya, siap dong ya. Harus heboh kayak tadi kan. Iya. Mana suaranya supporter tepuk tangan dulu? Ini kayaknya sangat mencintai tepuk tangan ya. Luar biasa sekali. Baiklah kalau begitu teman-teman sahabat bahasa di rumah, terima kasih sudah menyaksikan. Itu tadi perbincangan saya dan juga pemenang Duta Bahasa NTB tahun 2022 ada Kristi dan juga Yusri. Sudah berkesempatan untuk menceritakan pengalaman mereka dan juga memberikan resolusi mereka di tahun 2023. Siap untuk menyambut tahun baru. Kalau begitu karena ya sudah saatnya kita berpisah ini ya. Sedih. Tapi nggak apa-apa, jangan sampai kelupaan untuk tetap nonton siniar kita yang lain di episode selanjutnya. Kalau begitu saya Iraliana pamit dan juga Saya Kristi, Saya Yusri. juga mohon pamit dari teman-teman semua. Sampai bertemu di lain waktu. ya, sampai jumpa di siniar bidas selanjutnya. Dadah. Nah sahabat bahasa, itu tadi tayangan Siniar Sasambo edisi kali ini. Gimana? Seru kan?
Nah, maka dari itu sahabat bahasa, jangan lupa untuk berlangganan kanal YouTube Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Sukai video yang kamu pilih, berikan komentar dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Tadi video-video yang kamu saksikan juga kamu dengarkan dan saksikan melalui SoundCloud dan Spotify Siniar Sasambo. Jangan sampai terlewat ya. Dah.